يا رب صل على محمد. الحمد لله الذي بعث سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، وجعل دينه مبين على تحقيق العبادة لله رب العالمين، مبشرا سمحا سهلا لا حرج ولا مسقطا ولا تضيقا ولا تعسيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي القدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله في كل وقت وحين، فإن الساعة تأتي بغتة. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan karunia kepada kita berupa kenikmatan iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita bisa menunaikan kewajiban, yaitu fardu kewajiban sholat Jum'ah di Masjid Al-Hidayah yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan ke Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh orang-orang yang mengikutinya hingga hari penghabisan. Di sini khotib berwasiat kepada Al-Fakir, diri saya sendiri, dan kepada seluruh yang hadir pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah di setiap saat, karena ajal kematian yang ditentukan oleh Allah adalah misteri. Kita tidak pernah mengetahui kapan dan di mana akan meninggal dunia. Kematian tidak bisa dijemput dan tidak bisa dihindari. Akan tetapi kita wajib mengupayakan semaksimal mungkin agar malaikat maut menjemput kita dalam keadaan beribadah kepada Allah, bukan bermaksiat, dalam keadaan beragama Islam, bukan dalam keadaan murtad, bukan dalam keadaan musyrik, bukan dalam keadaan kafir. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan jangan sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Quran Surah Ali Imran ayat 102. Ma'asyiral muslimin,
wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari kita bersama-sama mendoakan jamaah haji di seluruh dunia, di seluruh Nusantara, khususnya di Kabupaten Bondowoso. Mudah-mudahan haji mereka pulangnya mendapatkan predikat haji yang mabrur. Ibadah haji adalah ibadah yang tidak semua orang bisa melaksanakannya, karena ibadah tersebut membutuhkan pengorbanan yang besar. Hanya orang-orang yang memiliki tekad yang kuat untuk menyempurnakan agama yang mau melakukan. Karena itu, jangan sampai ibadah haji menjadi sia-sia. Di dalam Al-Quran, Allah sudah mewanti-wanti, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Yang artinya adalah sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Quran surah Al-Baqarah ayat 96. Allah memerintahkan untuk menyempurnakan ibadah haji karena Allah. Alangkah meruginya orang yang tidak menyempurnakan ibadah hajinya, karena betapa besarnya pahala bagi yang hajinya mabrur atau diterima di sisi Allah. Hal ini sudah disinyalir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Yang artinya haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sesungguhnya hakikat, sesungguhnya esensi kemabruban ibadah haji hanya Allah yang mengetahuinya. Akan tetapi kita harus mengupayakan kemabruran tersebut. Ada 3 hal yang penting untuk kita perhatikan dalam menunaikan ibadah haji. Yang pertama, niat dan bekal kita sebelum berangkat. Yang kedua, tata cara pelaksanaan yang tidak menyimpang dari syariat. Dan yang terakhir, yang nomor 3, amal perbuatan yang dilakukan setelah pulang dari tanah suci. Ini penting untuk dilakukan. Jadi gampang untuk mendeteksi indikator bahwa kehajiannya itu mabrur atau tidak. Lihat pasca kepulangannya, alangkah dia itu lebih baik atau tidak. Kalau lebih baik dari sebelumnya, berarti indikasi hajinya mabrur. Tetapi kalau indikasinya atau perilakunya jauh menyimpang dari sebelumnya, maka kualitas hajinya, grade-nya, yaitu termasuk kategori haji yang mardud. Seseorang yang menunaikan ibadah haji harus diniatkan karena Allah, bukan karena mencari popularitas, bukan karena agar dipuji orang, bukan untuk dipanggil Pak Haji. Karena ada datang dari Mekah, tidak dipanggil haji, langsung dia marah. Itu adalah tujuan-tujuan duniawi yang lainnya. Hal ini sudah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Yang artinya adalah sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya,
dan setiap orang mendapatkan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Muslim. Berhati-hatilah dalam masalah niat, karena tidak jarang 10 orang melakukan pekerjaan yang sama dengan niat yang berbeda-beda. Ada yang menunaikan ibadah haji benar-benar mencari ridho Allah, akan tetapi tidak sedikit pula yang menunaikan ibadah haji hanya untuk mencari dukungan massa karena mau ikut caleg. Ada yang menunaikan ibadah haji hanya karena untuk berdagang. Ada yang untuk mencari popularitas. Ada yang untuk mengemis. Ada yang untuk wisata. Ada hanya untuk rekreasi. Ingat, setiap orang akan mendapatkan balasan dari Allah dari apa yang diniatkannya. Kedua, sebelum menunaikan ibadah haji, bekalnya harus halal, bukan haram. Ingat, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun, Allah maha suci, la yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak akan menerima kecuali yang suci. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana Allah memerintahkan kepada utusannya. Faqala, dia bernyeru kepadanya, ya ayyuhar rusul, wahai orang-orang atau para utusan, kulu, makanlah minat thayyibat, dari makanan yang baik-baik. Wa'malu, lakukan program-program solihan yang baik-baik. Inni bima ta'maluna alim, sungguh aku tahu apa yang kalian lakukan. Wa qala, kemudian Allah berkata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu, makanlah, min thayyibati ma razaqnakum, dari makanan yang baik-baik yang aku berikan kepada kalian. Summa zakara rajul, kemudian Rasulullah mengingatkan seorang laki-laki yutilu safar, yang melakukan perjalanan panjang. As'asa aghbar, rambutnya kusuk, mukanya kusam. Yamutu yadaihi ila sama, kemudian tangannya menengadahkan ke langit. Ya Rabb, wahai Tuhanku. Ya Rabb, wahai Tuhanku. Ya Rabb, wahai Tuhanku. Wa mad'amuhu haram, makanannya perkara haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya juga haram. Wa ghudhiya bil haram, semua kehidupannya dipenuhi dengan perkara haram. Fa anna yustajabu lidzalik, mana mungkin aku bisa menerima semua doa-doanya. Oleh sebab itu, orang yang menunaikan ibadah haji pada hakikatnya memenuhi panggilan Allah. Bagaimana mungkin Allah akan menerima orang yang hadir menemuinya jika makanan dan minumannya diperoleh dengan cara yang haram? Bagaimana Allah akan menerima doa-doa yang dipanjatkannya jika dia pergi dengan bekal yang haram? Agar haji menjadi mabrur, orang harus melaksanakan syarat dan rukun ibadah secara sempurna. Sebab jika salah satu syarat dan rukunnya gugur, maka ibadah hajinya menjadi batal. Dia juga harus melaksanakan wajib haji dan harus membayar denda jika ia meninggalkan. Selain itu, dia harus meninggalkan segala larangan yang berkaitan dengan ibadah haji. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, orang yang menunaikan ibadah haji biasanya diuji kesabarannya.
Kadangkala keadaan yang berdesak-desakan, perut lapar, haus, dan berbagai kendala yang menjadikan orang hilang kesabaran dan tidak bisa mengontrol diri, sehingga ia mengucapkan kata-kata kotor, berbantah-bantahan, saling membuli temannya, dan lain sebagainya. Karena itulah maka Allah memerintahkan bagi orang yang menunaikan ibadah haji untuk membawa bekal ketakwaan. Dengan bekal itu maka perintah Allah dapat dia laksanakan dan larangan Allah akan dapat dihindari. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, yang terakhir yang harus diperhatikan oleh para jamaah haji adalah apa yang akan diperbuatnya setelah menunaikan ibadah haji. Jika setelah menunaikan ibadah haji lalu ketakwaannya semakin bertambah dan semakin rajin beribadah, semakin rajin bersedekah, semakin rajin menghadiri majlis ta'lim dan lain sebagainya, maka yakinlah hajinya adalah mabrur. Tetapi jika sebaliknya, maka yakinlah hajinya adalah haji mabrur. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan panggilan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dan mudah-mudahan seruan Nabi Ibrahim kita dapat meresponnya dengan baik, dan mudah-mudahan kita semuanya, semua jamaah haji yang hadir di sini, mudah-mudahan mendapatkan panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan rukun Islam yang nomor 5. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minna innahu huwas samiul alim.